Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita pada mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi dan mempelajari mengenai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai komponen-komponen pengembangan kurikulum, di mana ada 4 komponen yang sudah dipelajari, yaitu komponen tujuan, komponen isi, komponen strategi, dan terakhir adalah komponen evaluasi. Oke, sebelum kita jauh berbicara tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, ada beberapa hal yang menjadi awalan dalam pembahasan kita. Yang pertama, tentu saja kita harus tahu dulu apa itu prinsip dan apa itu prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Jadi kalau kita bicara prinsip, maka kita di sini bicara tentang azas, tentang dasar, tentang keyakinan, dan tentang pendirian. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kita memiliki dasar, memiliki asas, memiliki keyakinan, nah itu prinsip yang kita pegang. Nah, begitupun dalam pengembangan kurikulum, di sini ada prinsip-prinsipnya. Sehingga dapat kita artikan bahwa prinsip-prinsip pengembangan kurikulum adalah segala sesuatu yang menjadi patokan, segala sesuatu yang menjadi dasar, segala sesuatu yang menjadi keyakinan ketika kita melakukan pengembangan kurikulum. Terutama di sini disebutkan dalam fase perencanaan kurikulum. Oke. Nah, kemudian dalam prinsip pengembangan kurikulum ini tentu saja ada data ataupun ada asal muasal dari sumber prinsip yang digunakan. Nah, setidaknya ada 4 sumber prinsip pengembangan kurikulum. Di sini ada yang dinamakan data empiris, data eksperimen, kemudian cerita atau legenda hidup di masyarakat, kemudian akal sehat. Nah, data empiris merupakan pengalaman yang terdokumentasi dan terbukti efektif. Jadi, sumber prinsip pengembangan kurikulum yang pertama itu didasarkan pada berbagai pengalaman yang sudah dilalui, kemudian terdokumentasi, dan aktivitas atau pengalaman tersebut itu sudah terbukti efektif, sehingga bisa dijadikan sebagai sumber prinsip pengembangan kurikulum. Kemudian yang kedua adalah data eksperimen. Nah, data eksperimen ini berkaitan tentu saja dengan temuan-temuan hasil penelitian. Jadi temuan-temuan hasil penelitian yang sudah banyak dilakukan itu bisa menjadi sumber dalam prinsip pengembangan kurikulum. Yang ketiga adalah cerita atau legenda yang hidup di masyarakat. Jadi ada kebiasaan atau adat kebiasaan yang hidup di masyarakat dan ternyata itu terbukti efektif dalam memecahkan persoalan-persoalan yang kompleks, itu bisa juga dijadikan sebagai sumber dari prinsip pengembangan kurikulum. Nah, yang terakhir, sumber prinsip pengembangan kurikulum itu adalah akal sehat. Nah, akal sehat ini berkaitan dengan bagaimana pertimbangan dan penilaian akal sehat terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian. Jadi, data yang sudah diperoleh dari hasil penelitian itu harus melalui proses pertimbangan dan penilaian akal sehat, sehingga bisa diterima secara logis. Nah, ini adalah 4 sumber prinsip pengembangan kurikulum atau 4 asal muasal dari prinsip pengembangan kurikulum. Nah, kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan tipe prinsip pengembangan kurikulum ini merupakan penjelasan bagaimana fakta, konsep, dan prinsip tersebut lahir dan ada. Jadi di sini berkaitan dengan tingkat ketepatan dan tingkat ketetapan prinsip yang digunakan. Jadi ada reliabilitas dan validitas dari prinsip yang digunakan dalam mengembangkan kurikulum. Nah, itu terdapat 3 tingkatan. Yang pertama, whole truth, yaitu anggapan kebenaran utuh atau menyeluruh. Jadi dalam hal ini, fakta, konsep, dan prinsip yang diperoleh serta telah diuji dalam penelitian yang ketat dan berulang, sehingga bisa dibuat generalisasi dan bisa diberlakukan di tempat yang berbeda. Jadi, fakta, konsep, dan prinsip yang sudah ada, yang sudah diperoleh, itu diuji melalui berbagai penelitian secara ketat,
secara ilmiah tentu saja dan dilakukan secara berulang, sehingga dari hasil temuan penelitian tersebut bisa digeneralisasikan dan berlaku untuk semua tempat gitu, atau berlaku di banyak tempat di sini. Jadi ini kebenarannya tingkatnya utuh dan menyeluruh. Nah, kemudian selanjutnya ada juga yang dinamakan partial truth. Jadi di sini anggapan kebenaran parsial. Artinya suatu fakta, konsep dan prinsip yang sudah terbukti efektif di sini dalam banyak kasus tetapi sifatnya masih belum bisa digeneralisir. Jadi di sini sudah terdapat sebuah fakta, konsep, prinsip yang itu memang terbukti efektif dalam banyak kasus tetapi ternyata sifatnya belum bisa digunakan di banyak tempat. Belum bisa digunakan dalam berbagai situasi yang berbeda. Berbeda dengan yang tadi, yang pertama, ketika anggapan kebenarannya utuh dan menyeluruh. Jadi kalau anggapan kebenaran utuh dan menyeluruh, dipakai dimanapun, pada kondisi apapun, itu bisa. Tapi kalau yang parsial, anggapan kebenarannya itu, walaupun sudah terbukti efektif dalam berbagai kasus, tapi belum bisa digeneralisasikan untuk semua kondisi, untuk semua tempat, atau untuk semua situasi. Yang terakhir, tipe prinsip pengembangan kurikulum itu adalah hipotesis. Nah, ini kaitannya dengan bagaimana anggapan kebenaran yang masih perlu pembuktian. Jadi, prinsip ini muncul dari hasil deliberasi, judgement, dan pemikiran akal sehat. Jadi, di sini kalau hipotesis, tentu saja Anda juga sudah tahu bahwa itu masih sifatnya dugaan. Jadi perlu ada pembuktian, baik melalui misalnya penelitian maupun temuan-temuan data empiris. Oke, jadi itu ada tipe prinsip pengembangan kurikulum, setidaknya ada 3 tingkatan. Yang pertama, anggapan kebenarannya utuh menyeluruh. Yang kedua, anggapan kebenarannya parsial. Yang ketiga adalah anggapan kebenarannya yang masih perlu pembuktian. Nah, kemudian selanjutnya macam-macam prinsip pengembangan kurikulum. Di sini dibagi menjadi 2 garis besar, jenis-jenis atau macam-macam prinsip pengembangan kurikulum ini. Ada yang dinamakan prinsip umum dan ada juga yang digunakan prinsip khusus. Prinsip umum ini biasanya digunakan hampir dalam setiap pengembangan kurikulum dimanapun. Jadi prinsip umum ini pegangan patokan yang digunakan hampir dalam setiap pengembangan kurikulum dimanapun. Jadi dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, pada waktu apapun, prinsip ini pasti menjadi patokan, pasti menjadi dasar dalam pengembangan kurikulum. Kemudian di sini juga untuk prinsip umum itu merujuk pada prinsip-prinsip yang sifatnya itu adalah gabungan komponen-komponen yang dikembangkan. Jadi di sini semua komponen pengembangan kurikulum, seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu, ada 4 komponen, itu menjadi rujukan untuk dikembangkan secara totalitas atau secara gabungan. Jadi tidak terpisah-pisah. Nah, kemudian kalau prinsip khusus, ini berkaitan dengan prinsip yang hanya berlaku di tempat tertentu atau pada situasi tertentu. Jadi di sini, kalau prinsip khusus itu memungkinkan antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya memiliki perbedaan dalam hal bagaimana mengembangkan kurikulumnya. Jadi di sini kaitannya dengan komponen-komponen kurikulum secara tersendiri. Jadi hanya pada bagian-bagian tertentu saja yang menjadi patokan atau dasar ketika mengembangkan kurikulum. Oke, kita lihat ini adalah prinsip umum dari pengembangan kurikulum. Ada yang dinamakan prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, kemudian prinsip praktis, dan prinsip efektivitas. Nah, untuk prinsip relevansi itu dibagi lagi, ada yang internal dan eksternal. Nah, ini adalah prinsip relevansi penjelasannya, atau secara sederhananya disebut sebagai prinsip kesesuaian.
Nah, ini adalah prinsip relevansi eksternal, artinya bahwa kurikulum harus sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Jadi, ketika kita mengembangkan kurikulum, salah satu prinsip yang harus menjadi pegangan atau patokan kita itu adalah bagaimana kurikulum yang ada harus sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Jadi kenapa ketika kita mempelajari sejarah kurikulum, dari masa ke masa itu mengalami perubahan, salah satunya adalah karena adanya tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Kemudian di sini, para pengembang kurikulum perlu memiliki pengetahuan dan wawasan tentang kehidupan masyarakat pada masa kini dan masa datang. Artinya, misalnya kita sebagai pengembang kurikulum pada tataran operasional, yaitu di tingkat pembelajaran, maka kita harus memahami, harus mengetahui, harus memiliki wawasan tentang bagaimana perkembangan misalnya dunia peserta didik, dunia pendidikan, ataupun dunia yang lainnya yang berkaitan dengan kekinian. Misalnya dalam hal penggunaan media, dalam penggunaan model, dalam penggunaan metode. Nah, kita sebagai pengembang dalam tataran operasional, dalam pembelajaran, kita harus memahami atau mengetahuinya. Sehingga data-data atau wawasan tersebut bisa kita gunakan sebagai acuan ketika kita melaksanakan pengembangan kurikulum, dalam hal ini adalah pengembangan pembelajaran di kelas. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah relevansi internal. Nah, ini dikaitkan dengan kesesuaian antar komponen kurikulum yang terdiri dari, di sini ada jenis kurikulum, ada tujuan kurikulum, isi kurikulum, metode pembelajaran, dan sistem evaluasi. Artinya di sini antar komponen itu harus memiliki kesesuaian. Seperti apa yang sudah minggu lalu kita pelajari, bahwa dalam komponen tujuan, kemudian komponen isi, komponen metode, sampai komponen evaluasi harus satu jalan. Harus memiliki keterkaitan satu sama lain. Sehingga jelas arahnya seperti apa. Oke, nah itu ternyata berkaitan dengan bagaimana prinsip relevansi, yaitu prinsip relevansi internal. Kemudian selanjutnya adalah prinsip fleksibilitas. Nah, prinsip fleksibilitas ini kaitannya adalah dengan suatu kurikulum harus lentur atau tidak kaku, terutama dalam hal pelaksanaannya. Nah, di sini bagi siswa, pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh sekolah itu harus menyediakan berbagai program pilihan sesuai dengan minat, bakat, kemampuan, dan kebutuhan peserta didik. Artinya, program-program pembelajaran, program-program kurikulum yang disediakan oleh sekolah itu harus mampu mewadahi perbedaan minat, perbedaan bakat, perbedaan kebutuhan dari para siswa. Sehingga di sini sifat dari atau prinsip pengembangan kurikulum itu harus fleksibel. Kemudian untuk guru, di sini guru harus diberikan kebebasan dalam penjabaran tujuan-tujuan, kemudian memilih materi, memilih strategi, memilih kegiatan pembelajaran seperti apa, memilih model, memilih metode, memilih media, sampai pada melakukan penilaian. Jadi guru diberikan keleluasaan untuk mengembangkan hal-hal tersebut. Jadi di sini tidak ada yang kaku, misalnya harus mengikuti patokan A, harus mengikuti patokan B. Nah, tidak seperti itu. Tapi prinsip pengembangan kurikulum itu harus fleksibel bagi guru. Jadi di sini guru mampu mengembangkan, menjabarkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan kebutuhan kelasnya. Mampu memilih metode, mampu memilih model. Kemudian pada akhirnya mampu menentukan proses penilaian yang tepat bagi siswanya seperti apa. Oke. Jadi di sini prinsip fleksibilitas itu kaitannya dengan bagaimana kurikulum ini harus lentur, tidak boleh kaku, baik untuk siswa maupun untuk guru. Nah, kemudian selanjutnya ada prinsip kontinuitas. Artinya di sini berkaitan dengan kurikulum harus dikembangkan secara berkesinambungan, yang meliputi ya, berkesinambungan antar kelas maupun kesinambungan antar jenjang. Jadi di sini
perlu adanya penyusunan ruang lingkup dan sistematika mata pelajaran pada jenis dan jenjang program pendidikan. Jadi sifat dari prinsip kontinuitas ini adalah bagaimana misalnya kedalaman mata pelajaran IPA di SD, kemudian di SMP, sampai pada SMA, itu harus ada kesinambungan, harus berkaitan, harus tersusun secara sistematis. Kemudian mata pelajaran lain pun demikian. Jadi pada setiap jenjang, ke jenjang yang lainnya itu ada hubungannya, ada sistematisnya, ada kesinambungannya. Nah, itu yang dinamakan prinsip kontinuitas. Kemudian selanjutnya adalah prinsip praktis. Nah, prinsip praktis ini berkaitan dengan prinsip dapat dan mudah diterapkan di lapangan sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Artinya, ketika kita mengembangkan kurikulum, kita harus perhatikan juga prinsip praktis ini. Apa yang kita kembangkan, misalnya dalam tataran operasional pembelajaran, itu harus mudah diterapkan di lapangan. Jangan sampai kita merancang sebuah pembelajaran, memilih media pembelajaran, atau memilih cara penilaian pembelajaran, tapi ternyata yang kita rencanakan tersebut sangat sulit diterapkan di lapangan, sangat sulit diterapkan di kelas. Oleh karena itu, dalam prinsip praktis ini, kita dituntut untuk mengembangkan kurikulum secara praktis yang mudah diterapkan di lapangan sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Yang terakhir, untuk prinsip pengembangan kurikulum itu adalah prinsip efektivitas. Nah, ini berkaitan dengan menunjukkan pada suatu pengertian bahwa kurikulum selalu berorientasi pada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Jadi ini kaitannya dengan bagaimana kurikulum yang kita kembangkan itu harus merujuk pada satu pencapaian tertentu. Minggu lalu kita sudah belajar tujuan dari komponen kurikulum yang akan dikembangkan, mulai dari tujuan pendidikan nasional, tujuan dari lembaga pendidikan, tujuan mata pelajaran, sampai tujuan pembelajaran. Nah, bagaimana ketika kita mengembangkan kurikulum tersebut, maka kita harus memegang prinsip efektivitas. Bagaimana tujuan-tujuan tersebut bisa kita capai. Ketika kita misalnya merancang pengembangan pembelajaran, maka orientasi dari rancangan kita itu adalah bagaimana kita mencapai tujuan pembelajaran. Pun dengan misalnya sebuah lembaga pendidikan, ketika mengembangkan kurikulum, mengembangkan program-program pendidikan, maka yang menjadi orientasi adalah bagaimana tercapainya capaian atau tujuan dari lembaga pendidikan tersebut. Nah, itu adalah prinsip umum dari pengembangan kurikulum. Jadi, seperti tadi yang sudah dijelaskan, prinsip ini pasti digunakan dimanapun, dalam kondisi apapun, dalam kondisi situasi apapun. Dan ini akan berkaitan semuanya dengan komponen-komponen kurikulum secara keseluruhan, baik tujuan, isi, metode, maupun evaluasi. Jadi ini sifatnya gabungan. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah prinsip khusus. Prinsip khusus di sini dibagi menjadi 5. Ada yang dinamakan prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan, prinsip yang berkenaan dengan isi pendidikan, prinsip yang berkenaan dengan proses pembelajaran, prinsip yang berkenaan dengan media dan alat bantu pembelajaran, dan terakhir adalah prinsip yang berkenaan dengan evaluasi. Ini prinsip khusus dalam pengembangan kurikulum. Nah, kita lihat untuk prinsip yang berkenaan dengan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pendidikan mencakup tujuan yang bersifat umum atau jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, yaitu tujuan khusus. Ini sudah dibahas tadi, dari mulai tujuan pendidikan nasional sampai tujuan pembelajaran. Nah, dari mana kita bisa memperoleh prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan ini? Nah, ini ada 6 sumber yang bisa kita jadikan rujukan. Yang pertama tentu saja adalah ketentuan dan kebijakan pemerintah. Nah, ini melalui dokumen-dokumen negara, seperti misalnya Permen, peraturan pemerintah, yang bisa kita gunakan sebagai salah satu sumber untuk mengembangkan kurikulum berkaitan dengan prinsip tujuan pendidikan.
Atau kita juga bisa melakukan survei mengenai bagaimana persepsi orang tua dan masyarakat lainnya tentang kebutuhan mereka melalui angket atau wawancara. Jadi kita lakukan survei kepada orang tua atau kepada masyarakat umum yang mereka butuhkan dalam pembelajaran misalnya atau dalam secara umum dalam proses pendidikan itu seperti apa. Nah, itu kita bisa lakukan sehingga nanti kita punya data sebagai acuan untuk mengembangkan kurikulum. Yang ketiga, sumber yang bisa kita jadikan itu adalah survei tentang pandangan para ahli di bidang tertentu. Nah, ini kita bisa lakukan dengan cara misalnya wawancara atau observasi atau dari berbagai media massa kita kumpulkan bagaimana pandangan dari para ahli tentang misalnya kurikulum yang akan dikembangkan. Nah, itu bisa menjadi acuan. Kemudian kita juga bisa melakukan survei tentang sumber daya atau tenaga kerja. Ini juga bisa dijadikan salah satu acuan atau prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah pengalaman negara lain yang memiliki masalah sama, tentu saja. Nah, di sini kita bisa belajar dari berbagai negara bagaimana proses pengembangan kurikulum di negara tersebut, bagaimana proses yang dilakukan sehingga tujuan dari pendidikannya bisa tercapai. Nah, itu kita bisa gunakan, kita bisa pelajari, kemudian kita bisa analisis bagaimana kalau penerapannya di Indonesia. Dan tentu saja sumber yang bisa kita gunakan dalam prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan ini adalah hasil-hasil dari penelitian. Oke, itu prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan. Selanjutnya prinsip yang berkenaan dengan isi pendidikan. Jadi di sini kita harus mampu menjabarkan tujuan pendidikan, kurikulum, dan pembelajaran ke dalam perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Artinya, tujuan pendidikan, kemudian tujuan kurikulum, tujuan pembelajaran yang dirancang itu harus tampak dalam misalnya hasil belajar yang lebih spesifik. Jadi ketika kita akan mengukur atau melihat bagaimana capaian dari tujuan pendidikan, tujuan kurikulum, tujuan pembelajaran, itu kita bisa ukur itu. Jadi kalau masih general, masih umum, itu akan sulit untuk diukur. Tapi kalau sudah khusus dan sederhana, itu akan memudahkan kita untuk melakukan pengukuran terhadap tujuan pendidikan, tujuan kurikulum, dan pembelajaran yang sudah dirancang. Kemudian prinsip yang berkenaan dengan isi pendidikan juga berkaitan dengan bagaimana isi yang kita berikan kepada siswa, materi yang kita sajikan kepada siswa, itu harus meliputi 3 ranah, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Jadi materi, isi pendidikan, ataupun proses pembelajaran yang kita lakukan, di sini harus menekankan pada pelaksanaan atau mewadahi 3 ranah, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dan di sini disebutkan juga bahwa pelaksanaan dari ketiga ranah ini harus diberikan secara simultan dan urutan situasi belajar. Artinya di sini harus ada kesesuaian antara pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diberikan dengan jenjang pendidikannya. Kemudian meningkat sampai pada puncaknya sesuai dengan yang kita pelajari minggu lalu berkaitan dengan bagaimana domain untuk pengetahuan, domain untuk afektif, domain untuk psikomotor dari mulai yang dasar sampai pada yang tertinggi. Itu harus kita berikan kepada siswa kita. Nah, kemudian prinsip yang ketiga adalah prinsip yang berkenaan dengan proses pembelajaran. Jadi di sini setidaknya ada 8 hal yang harus kita jawab ketika kita akan mengembangkan proses pembelajaran. Yang pertama, apa strategi, metode, teknik yang akan digunakan dalam pembelajaran cocok untuk mengajarkan bahan pelajaran? Jadi, ini kaitannya apakah strategi yang kita gunakan itu cocok dengan materi yang akan kita ajarkan? Nah, itu harus menjadi salah satu patokan ketika kita merancang proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, apakah strategi, metode, teknik tersebut menunjukkan kegiatan yang bervariasi sehingga dapat melayani perbedaan individual siswa? Jadi artinya,
apakah strategi yang kita rancang ini mampu mewadahi, memfasilitasi perbedaan pada setiap individu siswa? Itu menjadi hal yang harus menjadi prinsip ketika kita mengembangkan kurikulum atau pembelajaran. Kemudian apakah strategi, metode, teknik tersebut memberikan urutan kegiatan yang bertingkat-tingkat? Nah, ini berkaitannya dengan tadi bagaimana pembelajaran yang kita sajikan tidak langsung misalnya ke ranah yang paling puncak, tapi kita bertahap dari bawah. Itu harus menjadi patokan bagi kita ketika kita merancang kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian yang keempat, apakah strategi atau metode atau teknik tersebut dapat menunjukkan berbagai kegiatan siswa untuk mencapai tujuan kognitif, afektif, dan psikomotor? Ini juga harus menjadi prinsip atau patokan yang kita pegang ketika kita melaksanakan pembelajaran. Apakah strategi yang kita gunakan tersebut itu mewadahi capaian untuk kognitif, afektif, dan psikomotor, atau hanya pada ranah kognitif saja? Oke. Jadi ini harus dijawab oleh kita ketika nanti merancang pembelajaran. Kemudian yang kelima, nah di sini juga harus jelas apakah strategi, metode atau teknik yang kita gunakan itu berorientasi pada siswa, artinya pembelajarannya berpusat pada siswa, atau berorientasi pada guru, atau kedua-duanya. Jadi mungkin di sini seimbang antara porsi siswa dan porsi guru. Itu pun harus tergambar, harus terancang, harus jadi patokan ketika kita mengembangkan kurikulum dalam hal ini adalah proses pembelajaran. Kemudian yang keenam, apakah strategi, metode, atau teknik tersebut dapat mendorong perkembangan kemampuan baru? Jadi apakah kegiatan-kegiatan yang nantinya kita lakukan dalam pembelajaran itu mendorong siswa untuk mendapatkan kemampuan baru? Nah, itu juga harus menjadi patokan ketika kita mengembangkan pembelajaran. Kemudian selanjutnya, yang ketujuh berkaitan dengan bagaimana apakah strategi yang nanti kita gunakan dalam pembelajaran itu akan membentuk atau menimbulkan jalinan kegiatan di sekolah dan di rumah. Sehingga di sini mendorong siswa untuk menggunakan sumber belajar yang ada di rumah maupun di masyarakat. Jadi secara sederhananya, apakah strategi atau rancangan pembelajaran yang kita lakukan itu mampu mendorong siswa untuk belajar secara mandiri atau tidak. Nah, itu harus jadi patokan juga ketika kita nanti mengembangkan rancangan proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah kita harus memperhatikan apakah kegiatan pembelajaran yang kita rancang itu dapat memfasilitasi atau menekankan pada kegiatan learning by doing, di samping learning by seeing dan knowing. Oke, jadi apakah pembelajaran yang kita rancang itu nantinya banyak melibatkan siswa untuk melakukan sesuatu pada konteks nyata, atau mereka hanya belajar dari melihat dan mendengar saja. Oke, jadi ini adalah 8 prinsip yang berkenaan dengan proses pembelajaran yang tentu saja ini harus kita jadikan acuan atau patokan ataupun keyakinan ketika nanti kita mengembangkan proses pembelajaran. Oke, jadi di sini bisa kalian nanti resapi, amati ketika akan merancang sebuah pembelajaran, coba jawab dari 8 pertanyaan ini. Kalau misalnya semua 8 terwadahi atau terjawab, maka apa yang dirancang, apa yang dikembangkan itu dapat dikatakan bagus. Oke, kemudian selanjutnya berkenaan dengan prinsip yang ada kaitannya dengan media atau alat bantu. Nah, di sini media atau alat bantu yang digunakan itu harus mampu menjawab juga setidaknya ada 5 pertanyaan. Nah, ini Anda sekalian bisa membacanya, pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Misalnya, di sini saya coba berikan satu contoh, misalnya media atau alat bantu apa yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Apakah semuanya sudah tersedia? Bila alat tersebut tidak ada, apakah ada penggantinya? Ini kaitannya ketika nanti kita mengemas pembelajaran, apakah kita membutuhkan media atau tidak? Apakah kita membutuhkan alat bantu atau tidak? Nah, ketika kita misalnya, membutuhkan alat bantu, nah kita harus bisa jawab lagi.
Ya, harus cek lagi apakah sudah tersedia atau tidak. Ternyata tidak tersedia. Nah, kita apakah ada alternatif lain yang bisa digunakan untuk mengganti alat bantu tersebut. Nah, itu harus kita jadikan patokan. Kemudian misalnya yang lain juga di sini hasil yang terbaik akan diperoleh dengan menggunakan multimedia. Nah, ini multimedia ini berkaitan dengan media yang menggabungkan berbagai hal. Misalnya ada audionya, ada visualnya, ada bentuk animasinya. Itu terangkum dalam satu multimedia. Jadi ini bisa membuat hasil pembelajaran lebih baik karena itu memfasilitasi baik misalnya kemampuan audionya, kemampuan visual maupun kemampuan-kemampuan yang lain. Oke. Jadi ini adalah berkaitan dengan prinsip penggunaan alat dan media pembelajaran. Jadi harus bisa menyiapkan atau menjawab 5 dasar pertanyaan ini sehingga nanti kita bisa tepat memilih media, bisa tepat memilih alat bantu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah prinsip yang berkenaan dengan evaluasi. Tentu saja dalam prinsip pengembangan kurikulum yang kita lakukan misalnya dalam tataran pembelajaran, kita pastinya akan melakukan perancangan evaluasi. Jadi di sini kita harus perhatikan karakteristik kelasnya, karakteristik kemampuan, karakteristik tingkat usia yang akan kita berikan penilaian itu seperti apa. Kemudian berapa lama waktu yang akan diberikan kepada mereka. Kemudian apa bentuk tesnya, apakah bentuk tes tertulis atau non-tes atau tidak keduanya. Oke, jika ternyata menggunakan teknik tes, nah berapa butir soal yang harus disusun. Nah ini harus menjadi acuan atau patokan atau dasar ketika kita melakukan prinsip pengembangan yang berkaitan dengan evaluasi. Kemudian dalam hal pengembangan alat evaluasi, nah, tentu saja di sini kita harus mampu merumuskan tujuan pendidikan dari berbagai ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi di sini kita harus mewadahi evaluasi untuk ketiga ranah yang sudah ditentukan di awal, yang sudah ditentukan dalam tujuan pembelajaran. Kemudian selanjutnya pengolahan hasil evaluasi. Nah ini untuk pengolahan hasil evaluasi tentu saja di sini kita harus melakukan persiapan atau perencanaan yang matang. Mau seperti apa hasil evaluasi yang nanti akan diolahnya gitu. Hasil ujiannya akan diolah seperti apa? Apakah misalnya akan menggunakan standar acuan atau standar norma? Nah, itu harus ditentukan. Oke. Kemudian laporan dan pemanfaatan hasil evaluasi. Nah, tentu saja di sini ini juga harus menjadi acuan atau prinsip ketika kita mengembangkan berkaitan dengan evaluasi. Jadi laporan ini akan seperti apa sistemnya? Apakah disampaikan langsung secara personal kepada siswa per siswa atau dilakukan secara langsung misalnya diumumkan di depan kelas. Nah, kemudian ada juga kaitannya dengan bagaimana pemanfaatan hasil alat evaluasi ini. Jadi hasil evaluasi ini kita gunakan untuk apa? Jadi apakah si hasil evaluasi ini akan menentukan misalnya kelulusan atau misalnya menentukan siswa tersebut bisa lanjut ke bab selanjutnya atau misalnya siswa tersebut harus mengulang. Nah, itu kaitannya dengan bagaimana kita memanfaatkan hasil evaluasi yang sudah dilakukan. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan untuk kaitannya dengan prinsip pengembangan kurikulum. Jadi tadi prinsip pengembangan kurikulum itu secara garis besar ada dua, ada prinsip umum, ada prinsip khusus. Prinsip umum ini kaitannya dengan sesuatu yang bisa digunakan kapanpun, dimanapun, dan mencakup semua komponen secara keseluruhan. Oke, tadi sudah dibagi-bagi prinsip umum ini ada prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, kemudian prinsip praktis, prinsip efektivitas. Nah, itu yang harus menjadi patokan ketika kita mengembangkan kurikulum. Nah, kemudian terakhir barusan kita sudah mempelajari prinsip yang sifatnya khusus. Jadi khusus ini hanya pada kondisi tertentu, hanya pada situasi tertentu, dan hanya berkaitan dengan komponen tersendiri. Misalnya tadi komponen isi
ada prinsip yang harus kita perhatikan. Komponen tujuan, ada prinsip yang harus kita perhatikan. Kemudian komponen evaluasi, komponen proses pembelajaran, komponen alat dan media pembelajaran. Nah, itu juga harus menjadi prinsip yang harus kita perhatikan. Tadi poin-poinnya sudah disampaikan. Tinggal untuk prinsip khusus ini, khususnya dalam proses pembelajaran, kita perhatikan poin-poinnya dan pastikan itu menjadi acuan kita ketika nanti melakukan proses pengembangan rancangan pembelajaran. Oke, mungkin itu dari saya. Untuk diskusinya kita lanjutkan di LMS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.